بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa memulai kajian kita pada pertemuan kali ini. Pada kajian kita kali ini kita akan membahas ringkas seputar masalah umroh. Dan kalau memungkinkan terkait dengan ahkamul hajj wa kaifiyatul hajj, hukum-hukum seputar masalah haji dan tata cara haji. Yang akan saya sebutkan panjang dan lebar ialah terkait dengan masalah keutamaan, kemanfaatan, adab, perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh kita semua tatkala kita hendak menjalankan ibadah haji atau ibadah umrah. Tujuannya ialah supaya menyemangati kita melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, mengetahui keutamaannya sekaligus bisa tahu perkara-perkara penting di dalamnya. Baru setelah itu dijelaskan dengan singkat bagaimanakah kaifiyah tata cara pelaksanaannya. Yang pertama yang kita bahas ialah tentang masalah keutamaan. Keutamaan haji atau umrah. Haji dan umrah ini memiliki keutamaan cukup besar. Yang paling inti ialah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Satu di antaranya wa hajjil bait, haji ke Baitullah Ka'bah. Sehingga termasuk daripada
rukun-rukun Islam. Keutamaan yang kedua untuk haji. Haji itu bisa menghapuskan dosa-dosa pelakunya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man hajja lillahi azza wa jalla falam yarfud wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang berhaji karena Allah Azza wa Jalla, hajinya ikhlas. Ini syarat yang pertama. Walam yarfud, dan dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, yang keji. Rafath itu perkataan-perkataan yang mukaddimah hubungan suami istri. Walam yasuk, dan dia tidak melakukan tindakan-tindakan kefasikan, yaitu tindakan-tindakan dosa besar. Maka dia akan pulang kembali dari dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ini keutamanya. Semua dosanya akan terhapus. Dari lafaz ini, kayaumi waladathu ummuh, seperti hari dilahirkan oleh ibunya, itu menunjukkan yang dihapuskan barakallahu fikum ialah dosa kecil dan dosa besar. Bersih, suci kayak bayi, tanpa dosa. Namun dengan 3 syarat. Tadi ya, yang pertama, ikhlas. Haji atau umrah itu bukan untuk tur, bukan untuk wisata, bukan untuk refreshing semata, bukan untuk melihat-lihat kondisi Timur Tengah sana, bukan karena tendensi A atau B, betul-betul murni lillahi ta'ala, karena Allah. Dan yang kedua, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji. Baik keji secara syar'i atau kata-kata yang nyerempet urusan hubungan suami istri. Dan yang ketiga, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan dosa besar yang dia fasik dengan itu. Apapun bentuk dosa besarnya. 3. Kalau terpenuhi semuanya barakallahu fikum, baru mendapatkan keutamaan ini. Akan diampuni semua dosanya, maka dia pulang dari dosanya, pulang dari hajinya, dari umrahnya, seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Masya Allah. Keutamaan yang berikutnya ialah di antara keutamaan haji dan umrah barakallahu fikum ialah diganjar dengan surga. Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Umrah satu ke umrah berikutnya, sering umrah. Umrah A ke umrah berikutnya, itu menghapuskan dosa-dosa antara keduanya. Antum umrah tahun ini bulan April, umrah lagi bulan Ramadan, umrah lagi tahun depannya, terus begitu. Dari satu umrah ke umrah berikutnya, ini kafaratul lima bainahuma, menghapuskan dosa-dosa antara keduanya.
Wal hajjul mabrur, sementara haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah, tidak punya balasan lagi kecuali surga. Ini khusus haji, dijamin surga kalau ada orang yang pulang membawa hajjun mabrur. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur ikhwan ialah haji yang diamalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan tidak ada unsur dosa dan kemaksiatan padanya. Hajinya sunnah, orangnya tidak pernah berbuat dosa atau kemaksiatan atau rafat atau kefasikan pada saat dia haji. Haji mabrur, jannah tempatnya, surga tempatnya. Barakallahu fikum. Keutamaan yang lainnya lagi ialah khusus untuk umrah. Disebutkan dalam sebuah hadis adanya keutamaan khusus untuk umrah ketika Ramadan. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah, sekali umrah ketika Ramadan itu menandingi pahala haji. Ini khusus untuk umrah Ramadan. Baik di awal Ramadan atau pertengahan Ramadan atau akhir Ramadan atau full selama Ramadan. Yang penting Ramadan. Pahalanya itu sebanding dengan haji. Barakallahu itu. Pahalanya loh ya, bukan hukumnya. Kalau hukumnya ya umrah. Kalau ada orang yang setiap tahun umrah Ramadan tidak pernah haji, maka dia belum dikatakan sebagai Pak Haji. Tahu ya? Dia masih belum melaksanakan kewajiban haji Islam. Walaupun dapat pahala haji. Keutamaan yang lain para penduduk ya. Orang yang umrah atau haji mendapatkan kesempatan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu besar keutamanya. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan tentang keutamaan salat di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fima siwahu minal masajidi illa Masjidil Ka'bah. Sekali salat di masjidku ini, salatun fi masjidi hadza, di masjidku ini lebih afdal daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Di sini ada faedah para ulama pada kata-kata hadza, sholatun fi masjidi hadza, sholat di masjidku ini. Ada perbincangan panjang di kalangan para ulama apa yang dimaksudkan dengan masjid ini. Apakah areal masjid zamannya Rasul saja, ataukah juga meliputi Masjid Nabawi yang luas sebagaimana sekarang ini? Jadi paham ini? Ketika Rasul mengatakan salatun fi masjidi hadza, itu kan zamannya Rasul ya. Luasnya masjid tidak seberapa dibandingkan dengan sekarang ini. Itu ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pengertian salatun fi masjidi hadza dengan keutamaan tadi, itu kalau sholatnya di areal Masjid Nabawi zamannya Rasul. Kalau dia sholatnya di luar itu, di tempat-tempat pelebaran yang di zaman sekarang ini, tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Hadza qaulun. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua barakallahu fikum, yang dimaukan dengan hadza salatun fi masjid hadza, Masjid Nabawi secara umum. Walaupun bukan di areal Masjid Nabawi zamannya Rasul.
Sehingga masuk ke dalamnya yang sholat sekarang ini di tempat-tempat pelebaran yang luas itu masih mendapatkan keutamaan ini. Warrajih dan pendapat yang sahih barakallahu fikum dalam bab ini ialah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, salat di Masjid Nabawi secara khusus. Kata-kata hadza itu isyaratun ila Masjid Rasul. Masjidku ini, bukan masjid yang lain, bukan Kuba, bukan apalagi sana masjidnya. Qiblatain apalagi? Apa? Masjid 7. Dok Indonesia. Oh, Masjid 7. Al-Muhim ya. Al-Muhim. Bukan yang itu. Tapi masjid ini, Masjid Nabawi. Barakallahu. Ini kesempatannya hanya diperoleh oleh orang-orang yang umroh atau haji. Kalau cuma diam di rumahnya ya nggak dapat keutamaan ini. Ini syaratnya harus ke sana, syaratnya di sana, di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Satu salat dibanding dengan 1000 kali salat. Masya Allah. Sekarang apa keutamaan salat di Masjidil Haram? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min salatin fi masjidi hadza bi mi'ati salatin." Salat di Masjidil Haram itu lebih afdal daripada salat di masjidku ini 100 kali lipatnya. Masya Allah ya Pak ya. Perbandingannya bukan masjid yang lain, tapi Masjid Nabawi. Jadi kalau dibandingkan dengan masjid yang lain, itu sama dengan 1000 dikalikan 100, sama dengan 100.000. Sekali sholat di Masjidil Haram, barakallahu fikum, itu seperti 100.000 kali di tempat yang lain. Masya Allah, besar sekali. Kalau kita sholat di Banjarmasin 100.000 kali itu berapa hari kira-kira? Berapa puluh tahun itu? Oh, 1000. Nah, sebentar, bukan tahun ya Pak. Nah, berapa kali ya? Sehari dimakan. Kan ya? Sehari 5 kali. Tahun berapa hari? 360 kali 5. Hah? 1.800 setiap tahun. Ini 100.000. Berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 10 tahun terus sampai 100.000. Hah? Berapa coba? 18 dikalikan berapa sama dengan 100? 78. 70 tahun sekian. Nah itu dia. Subhanallah. Keutamanya luar biasa. Pada satu kali sholat di sana, bisa membayangkan para kaum kalau kemudian sholat di sana berkali-kali. Sholat 5 waktu. 5 waktu sehari. Antum di sana misalkan 3 hari. 15 waktu. 15 dikalikan 100.000. Sudah berapa ya Pak? 1,5 juta kali di tempat yang lain. Itu 3 hari. Lah ya apa tinggal di sana? Barakallahu itu. Jika tidak mungkin dibayangkan betapa besar keutamaannya itu untuk orang yang haji dan umrah dari negara selain mereka ya. Ada yang dari mereka ya jelas pembahasannya. Masya Allah. Ini tentang masalah keutamaan. Barakallahu. Masalah yang lain terkait dengan masalah kemanfaatan. Manfaat haji barakallahu fikum cukup banyak. Di antaranya yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim
di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-27. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Disebutkan dalam ayat ini beberapa kemaslahatan. Yang pertama, ikhwan, liyashhadu manafi'a lahum. Manfaat haji ialah supaya mereka jamaah haji itu menyaksikan kemanfaatan untuk mereka, manafi'. Disebutkan itu kemanfaatan duniawiyah dan kemanfaatan ukhrawiyah. Adapun kemanfaatan yang sifatnya ukhrawiyah ialah ridwanullahi tabaraka wa ta'ala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kemanfaatan duniawiyah barakallahu fikum ialah mendapatkan kemanfaatan dari hewan-hewan kurban mereka, hewan haji mereka, juga perniagaan mereka. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda ketika menerangkan ayat di atas, liyashhadu manafi'a lahum. Manfaat yang kedua ialah zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayyamun ma'lumat, pada hari-hari yang maklum. Pada hari-hari yang maklum, ya ikhwan. Pada ayyamul hajj, pada hari-hari haji. Zikir, ya ikhwan. Manfaat yang ketiga ialah memberi makan fakir miskin. Manfaat sosial untuk orang lain, memberi makan orang yang bais, orang yang fakir, orang yang membutuhkan dan orang yang fakir. Ditambah lagi barakallahu fikum kemanfaatan yang lain yang sifatnya duniawiyah. Ini lebih banyak lagi, ya Pak. Di antara kemanfaatan duniawiyah, yang pertama ialah ta'aruf bainal muslimin. Ada ta'aruf bainal muslimin, saling mengenal di kalangan kaum muslimin. Ini jamaah haji Indonesia, ini jamaah haji Malaysia, ini jamaah haji dari Yaman, ini dari Syam, ini dari Irak, ini dari kumpul dari satu. Umrah juga begitu. Yang Indonesia, ini dari Banjar, ini dari Surabaya, ini dari Jakarta, ini dari Bandung, dari Sumatera, dari Sulawesi, kumpul jadi satu. Kenal di sana, kenal sama orang, tahu-tahu kenal sama orang Sulawesi, kenal sama orang Sumatera, kenal sama orang Jawa Barat dan segala macamnya, kenal sama orang Turki, kenal sama orang India, kenal sama orang Pakistan, orang Bangka dan segala macamnya. Ta'aruf dengan muslimin, saling mengenal di antara mereka yang dulunya tidak kenal. Dan itu dengan cara yang mudah, dikarenakan kumpul di tempat yang sama. Aku tidak capek-capek ke India dulu kenalan sama mereka. Cukup antum umroh atau haji, di sana saja kumpul berbagai macam jenis orang dari berbagai macam tempat dan negara. Manfaat yang kedua lagi ialah al-wihdatul islamiyah, persatuan Islam di sana. Dan itu memang betul-betul syiar yang amat sangat besar barakallahu fikum untuk menyatukan kaum muslimin mancanegara. Di satu tempat, di satu ibadah, menggunakan satu pakaian, dan satu tujuan, umrah atau haji. Tidak pandang bulu apakah mereka pejabat ataukah rakyat, orang kaya sesungguhnya atau orang yang miskin yang diberangkatkan. Nah gitu ya. Podwai.
Semua yang di sana satu. Dari semua suku, dari semua bangsa, dari semua tempat, dari semua daerah. Satu semuanya. Menyatu, melebur jadi satu. Yang kulit putih, yang bule, yang sawo mateng, yang negro, yang ireng, semuanya jadi satu. Wahdah Islamiyah. Dengan mudah. Dengan mudah. Kumpul di sana semua. Itu disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Amin Asy-Syamqiti rahimahullah dalam kitab beliau tafsir Adwaul Bayan. Adwaul Bayan. Barakallahu fikum. Nah, mereka syiar yang sangat besar, sangat-sangat besar. Ini yang sangat-sangat menakutkan musuh-musuh agama. Barakallahu fikum. Dengan satu seruan semuanya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Tidak ada mengatakan labbaik Allahumma minna ahli Yaman. Oh, tidak ada. Tidak ada embel-embel. Semuanya labbaik Allahumma labbaik. Satu suara, satu tujuan, satu warna bajunya, dan segala macam. Luar biasa. Manfaat yang berikutnya lagi ialah tijarah. Jangan lupakan ya, itu juga manfaat ya, Pak. Tijarah, bisnis yang halal ketika umroh atau ketika haji dengan ketentuan niat utama ialah haji atau umroh. Perniagaan sampingan. Kenapa demikian? Dikarenakan kalau niat utamanya itu ialah perniagaan, maka dia hanya mendapatkan pahala perniagaan. Yang dominan pada niatnya tadi, haji, umroh nggak dapat. Paham salah ya? At-tijarah il-halal. Masya Allah ya. Luar biasa. Dan itu terjadi. Adalah terjadi sambil umroh, sambil dagang, sambil haji, sambil dagang. Yang sudah pengalaman di sana. Kalau kebanyakan orang Indonesia ini nggak mikir kayak gitu. Berangkat haji yang dibawa malah kompor, yang dibawa malah masakan-masakan khasnya itu. Yang suka sambal terasi bawa terasi, yang sukanya ikan asin ya bawa ikan asin dan segala macamnya itu. Masak sendiri di sana. Allah Musa. Tapi mereka yang sudah pengalaman di daerah sana barakallahu fikum, itu luar biasa dimanfaatkan betul itu. Sambil menyelam minum uang, kalau minum air, kayak gitu. Sambil berhaji, tijarah dan perniagaan. Itu hukumnya halal, halal ya. Barakallahu fikum. Juga di antara kemanfaatannya at-ta'awun bainal muslimin. Saling ta'awun, saling bantu-membantu di kalangan kaum muslimin mancanegara. Barakallahu fikum. Yang membutuhkan dibantu, yang lebih membantu. Masalah internasional itu bisa diselesaikan dan bisa ditanyakan kepada para ulama dan para masyayikh ketika haji. Masalah individu Anda, keluarga Anda, rombongan Anda, ahkam syariah semuanya tanyakan kepada para ulama di sana. Apalagi terkait ketika musim haji barakallahu fikum, itu memungkinkan dilakukan pada ayyamul Mina, pada hari-hari Mina. Itu para masyayikh mereka punya majelis. Majelis. Masyayikhul Yaman, masyayikhul Saudiyah, masyayikh dunia ya kan. Kumpul di sana. Antum mau tanya apa? Antum punya muskilah apa? Muskilah pribadi. Datang ke sana, tanya Syekh gini. Kayak saya ngomong Ustaz. Ya, ngajak orang lain yang bisa ngomong bahasa Arab. Ada muskilah, apapun muskilahnya. Sampaikan sama mereka. Luar biasa. Dan memang secara alami barakallahu fikum, haji khususnya atau umrah itu semacam muktamar akbar dunia Islam. Nah, gitu ya. Dengan tanpa diagendakan. Ada dia tahu semacam muktamar besar muslimin mancanegara. Semacam kayak muktamar, ketemu semuanya. Berbagai macam kepentingan, berbagai macam kemanfaatan bisa dilakukan di sana.
Juga dan berkata ikhwan daging segala macam itu, mengambil kemanfaatan dari daging yang ada untuk kita makan sebagian, diinfakkan untuk kebanyakan kaum muslimin yang di Mekah, yang di Madinah. Kalau nggak butuh dilempar keluar. Tamam? Barakallahu. Ada pula hal sangat banyak sekali barakallahu kemanfaatan haji dan umrah itu. Masalah yang berikutnya ialah adab. Adab haji dan umrah. Ini ada beberapa adab penting barakallahu fikum. Yang pertama ialah ikhlasun niyyah. Ketika Anda haji atau umrah itu harus dengan niat ikhlas. Ikhlaskan niat kamu ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ikhlas ya. Ikhlasun niyyah. Ini muhim. Yang kedua, muwafaqatus sunnah fil manasik. Mencocoki sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam melaksanakan manasiknya. Ini pun juga sangat penting. Dua poin ini merupakan adab terpenting, adab yang paling utama dan dikatakan sebagai syarat diterimanya amal ibadah. Ikhlas dan mutaba'atus sunnah pada ibadah haji dan umrah tadi. Itu pentingnya sebelum berangkat itu kita harus mempelajari bagaimana cara umrah dan hajinya Rasul. Tidak dengan cara membaca buku-buku yang ada atau dengan cara bertanya dan segala macamnya, supaya betul-betul di atas sunnah. Apalagi untuk orang Indonesia. Umumnya orang-orang Indonesia barakallahu fikum yang kepengen haji atau kepengen umrah betul-betul awam ilmunya, awam pengalamannya, awam segala-galanya. Sendiko dawuh dengan yang ngurusi mereka. Terus sendiko dawuh ya. Samikna wa ta'na dan apa yang ngurusi mereka. Jangan dia apa sudah. Pokoknya saya sampai sana, Pak Ustadz beres. Ketika diajari oleh para pembimbingnya, subhanallah, mayoritasnya menyimpang. Kalau begini, doanya ini. Kalau ini, zikirnya ini. Kalau itu, zikirnya begini. Kalau ini, banyak azkar, banyak zikir, banyak doa yang aneh-aneh. Atau kalau sempat mendapatkan buku panduan hajinya orang-orang awam itu ya Pak ya. Tamam? Atau mendapatkan atau baca rata kok aneh-aneh ini orang ini dapat dari mana itu dari pembimbingnya itu ya Pak. Zikir ini ada sendiri, zikir ini sendiri. Dan ini ngapalno ya opo gitu. Zikir syar'i saja mereka susah menghafalkan apalagi ini. Kemudian tidak tahu arahnya kemana, yang penting bimbing. Sana semuanya, sini semuanya. Nggak ngerti ya Pak? Nggak ngerti. Ketika masalah haji, menyembelih al-haji dan segala macamnya itu tidak paham mereka. Tanya, Bapak mana Pak kambing hajinya Pak? Tidak tahu. Yang penting diurus sama pihak travel atau pihak KPIH atau pihak yang mana begitu. Loh, Bapak nggak mau makan sebagiannya Pak? Mau makan apa? Kambingnya tidak ngerti. Subhanallah. Ya Pak. Ini juga harus diperhatikan ya Pak. Padahal disunahkan. Bahkan ada yang mengatakan wajib memakan sebagian daripada hewan haji kita itu ketika haji. Ketika sebagian pihak yang mengerti masalah ini dan mengamalkannya, dipegangi betul kambing hajinya ini, hewan hajinya ini, entah onta atau kambing, dan diminta untuk disembelihkan sama orang, diminta sedikit dagingnya, dibawa ke maktab, dimasak. Orang heran, kamu dapat dari mana? Nikah ini jadi onta tuh. Dapat dari mana itu? Kok dari mana? Dari hajinya kita. Nah, bagaimana? Ya tidak tahu. Pokoknya kami sudah terima beres. Tidak tahu kambingnya yang kayak apa, ontanya kayak apa, dagingnya kayak apa, bagaimana rupanya. Yang penting beres. Nah, paham ya Pak? Ikut-ikutan ya Pak? Ini yang membuat tidak ada pengaruh haji yang membekas di hati-hati mereka. Pulang dari sana
sudah titelnya haji, Pak Haji, tetap dengan kebiasaan lamanya. Yang biasa tongkrongan, yang biasa begadang malam, yang biasanya ngerokok jebas-jebus, tetap ngerokok jebas-jebus, yang biasa main perempuan, yang biasa di klub-klub malam, yang biasa sahur-sahuran, dan segala macamnya itu. Bagaimana namanya lagi? Nggak mau bekas. Sebab intinya ada ikhlas wa ada mutaba'ah. Tidak ikhlas ketika haji, atau yang kedua tidak mencocoki sunnahnya Rasul pada pelaksanaan manasikul haji. Padahal Rasul mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil dari aku manasik haji kalian. Para waktu harus diilmu, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sehingga yang mau berangkat harus punya ilmunya, yang belum berangkat diilmui, siapa tahu bisa berangkat untuk yang kesempatan berikutnya. Adab yang berikutnya ialah istinabul ma'asi warrafat wal jidal bil batil. Menjauhkan diri dari ma'asi, kemaksiatan kepada Allah. Segala bentuk ma'asi tinggalkan. Warrafat, segala bentuk ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, tinggalkan. Juga al-jidal bil batil, tinggalkan jidal, perdebatan dengan cara yang batil di sana. Wallahul musta'an. Ini yang disebutkan tadi ya, persyaratan yang dipakai dalam hadis yang disebut di atas. Adab yang berikutnya barakallahu fikum ialah tamam al-muamalah al-hasanah indal manasik. Saya gunakan lafaz yang umum. Muamalah yang baik ketika melaksanakan manasik. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Muamalah yang baik ketika manasik. Di antara bentuk muamalah yang baik, ikhwan, ialah kamu jangan mengangkat, meninggikan, mengeraskan suara kamu dengan suara-suara dengan yel-yel yang syar'i. Ini kebiasaannya kaum Syiah Rafidhah. Kalau mereka sudah memasuki wilayah Mekah dan sekitarnya itu mereka punya yel khusus khasnya orang Rafidhah, Syiah Rafidhah. Paham ya, Pak? Ngerti? Ini mesti ke Iran ini. Mesti orang Iran ini mesti ini. Orang Syiah Rafidhah ini mesti ya, Pak. Mereka punya yel ya, Pak. Itu bukan muamalah yang baik. Barakallahu fikum. Juga di antara bentuk muamalah yang baik barakallahu fikum ya kawan, ada mutasahum. Jangan berdesak-desakan dengan orang lain pada tempat-tempat tertentu. Ini sebenarnya ada baik kawan. Barakallahu fikum. Misal yang tempat-tempat yang dikatakan ramai itu ketika mencium hajar aswad. Barakallahu fikum. Itu ramai itu. Kalau orang nggak punya adab itu ya tadi itu sikut-sikutan katanya gitu ya. Akhirnya maunya itu manasik haji, ibadah, ritual, kepingin yang sunnah dan segala macam yang terlibat pada tindakan-tindakan yang salah, memukul orang, menggolimi orang dan segala macamnya itu. Juga ketika di Zamzam, juga ketika melempar jumrah ketika haji. Di banyak tempat ya Pak, di banyak tempat dihindari yang namanya zahmah, kepadatan. Ini muamalah yang hasanah barakallahu fikum. Adab yang lainnya lagi, bukan lagi adab yang hasanah, muamalah yang baik. Dan bentuk muamalah yang bagus barakallahu fikum ialah
Jangan sampai kamu jangan sampai kamu lewat di depan orang yang sedang sholat, khususnya di Masjidil Haram ya. Entah ketika ada tawaf atau ketika apa, jangan sampai melewati di depan orang yang sedang sholat. Itu merupakan tindakan yang sangat dikecam dengan keras dalam Islam. Baik, ini muamalah yang hasanah. Adab yang berikutnya barakallahu fikum ialah al-muhafadzah ala shalawatil khams jama'atan. Menjaga salat 5 waktu berjamaah. Ini penting. Jangan disamakan kayak di rumah loh ya. Kalau di rumah kebanyakan muslimin malah jamaah. Jangan sampai membawa kebiasaan jelek ini ke sana. Mestinya barakallahu ketika sampai di sana itu meningkatkan iman, meningkatkan amal saleh, meningkatkan ibadah kepada Allah Taala. Di antaranya ialah menjaga salat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki. Khususnya ketika di Mekah dan Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram. Di antara upaya untuk memperbanyak amal saleh ya ikhwan ialah al-iktsar min at-tawaf. Memperbanyak tawaf di Ka'bah. Memperbanyak tawaf di Ka'bah. Ingat yang dibahas memperbanyak tawaf, bukan memperbanyak umrah ketika itu. Memperbanyak tawaf. Sehingga selama antum di Mekah, yang di Mekah ya kan ya, perbanyaklah tawaf. Ketika masuk ke Masjidil Haram, tawaf. Dan dikatakan oleh para ulama kita ya, itu lebih afdal bagi orang-orang yang mancanegara selain Mekah. Itu cukup dengan tanpa perlu 2 rakaat tahiyatul masjid. Langsung masuk Masjidil Haram, langsung tawaf. Selesai. Ada waktu lagi yang lain, masuk lagi tawaf lagi. Terus memperbanyak tawaf ya. Memperbanyak tawaf itu yang diperbolehkan dalam syariat. Barakallahu fikum. Ala kulli hal ya azzakumullah, adabnya yang paling inti ialah kerjakan semaksimal mungkin semua amal-amal ketaatan, semua amal-amal saleh di sana, dan jauhilah berbagai macam penyimpangan, kemungkaran di sana. Harapannya barakallahu fikum ialah supaya haji kita mabrur, umrah kita makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul membekas pada jiwa dan hati kita masing-masing. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah keutamaan haji, keutamaan umrah. Kemudian terkait dengan masalah adab haji dan adab umrah. Masalah berikutnya ya Pak. Masalah penting, dikatakan penting, yang harus disampaikan oleh orang-orang yang haji atau yang umrah, ialah as-sabr. Ini dibikin sub pembahasan khusus oleh sebagian ulama kita. As-sabru fil hajj wal umrah. Sabar ketika kamu haji dan ketika kamu umrah. Dan ini anwa' katsirah. Ada beragam bentuk-bentuk kesabaran yang harus mampu kamu tunjukkan ketika itu. Gak semata sabar, oh enggak, ada rinciannya. Anwa' sabr, macam-macam kesabaran ketika kamu sedang haji atau ketika umrah. Yang pertama ialah as-sabru ala ta'atillah. Kamu harus bersabar di dalam mentaati Allah ketika haji dan umrah. Belum kesabaran ya Pak. Tadi yang dibahas menjaga 5 waktu secara berjamaah, memperbanyak tawaf di sana, amal-amal umrahnya, amal-amal hajinya yang sangat meletihkan dan memayahkan itu. Butuh kesabaran, sabar untuk taat. Barakallahu fikum.
ketika mau tawaf umrah yang kepinginnya di dekat dengan Ka'bah supaya muternya gak jauh-jauh gitu ya. Ternyata ramai, disikuti banyak orang, terpental sampai ke tempat yang paling jauh. Yang kalau dia muter itu lumayan dia. Diameternya itu berapa kilo? Luar biasa. 7 kali putaran. Kan capek ya? Sabar. Isbir. Kamu sedang mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Isbir. Ketika sa'i Safa dan Marwah juga demikian, yang jauh itu 7 kali. Kamu letih, kamu capek, kakinya kram dan segala macamnya. Isbir. Sabar. As-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khususnya ketika nanti haji. Dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah, kamu sudah ihlal bil hajj, menggunakan ihram, batal biaya haji labbaik Allahumma hajjan. Dari Mina, dari Mekah menuju ke Mina. Mabit di Mina hukumnya wajib. Wajib, sesuatu yang jarang diamalkan oleh jemaah haji Indonesia pada umumnya. Mabit di Mina. Dari Mina paginya menuju ke Arafah. Tamam, melewati mana? Namirah, masuk ke Oronah, langsung ke Arafah. Itu kok katanya jalan kaki terus ya? Masya Allah ya Pak. Pagel ya Pak. Isbir. Di sana misalkan nggak dapat rangsuman, mungkin telat makan barangkali, basi mungkin. Ya namanya orang Indonesia orang banyak. Sudah kelaparan dan segala macam, pengen makan dia lagi hukum di Arafah, gelisah dia. Jadi bisa ngapain? Kelaparan. Ini rangsumannya mana dari depan, mana dari KPIH dan segala macamnya ini nggak muncul ini. Isbir. Ketika datang rangsumannya berebut, jangan rebutan. Tadi itu ya, jangan sampai zahmah, jangan rebutan. Dapat basi lagi, Ustaz. Isbir. Itu perkara bukan mustahil, laporan banyak ya kan dari kalangan jamaah haji. Kendala, rintangan banyak. Isbir. Dari Arafah selesai tenggelamnya matahari menuju ke Muzdalifah. Sana ke Muzdalifah sangat padat. Sabar sampai di Muzdalifah, mabit di sana juga sabar sampai selesai manasikul hajj, semua dengan penuh kesabaran. As-sabru ala ta'atillah. Sabar yang kedua, as-sabru an ma'asillah. As-sabru an ma'asillah. Bersabar meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Taala. Sabar, jangan sampai maksiat sedikit pun. Sabar, jangan sampai mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar sedikit pun. Sabar, jangan sampai berjidal dan segala macamnya. Apalagi di sana kalau sudah musim haji wadat kayak begitu, itu emosinya kadang meningkat. Lagi jalan bareng, apalagi sama keluarganya, jalan bareng, tiba-tiba dari belakang rombongan orang-orang gede, besar-besar, hitam-hitam dan segala macamnya, nerobos, terpelanting kita sama keluarga. Misal, itu kan kadang emosi ya. Kalau nggak terkontrol, kamu mengumpat-ngumpat. Jadi pada kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kamunya jatuh pada rafat wal khusuk, eman-eman hajinya. Sabar, jaga, jangan sampai bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. As-sabru an ma'asillah. Barakallahu. Dan kalau boleh saya raba, karena saya belum pernah kesana Evan, dan saya hanya mendengarkan banyak informasi dari banyak pihak. Dan yang perlu disabar-sabari itu ya Ikhwan, kalau kita kesana tidak bawa keluarga itu ialah wanitanya ya Pak. Katanya kok begitu. Ya bawa ya. Loh, kok duduk pandangan ya Allah. Itu kok itunya. Bawa keluarga kan nggak ada masalah. Misalkan kita haji sendiri nggak bawa istri, umroh sendiri dengan tanpa istri. Itu fitnah di antara fitnah terbesar di sana. Barakallahu fikum, itu perempuannya.
Paham ya? Khususnya perempuan Indonesia. Ini beling-beling ini ya, Pak. Hah? Enggak pakai hijab. Hah? Enggak pakai hijab. Perempuan mana lagi yang beling-beling itu? Hah? Malaysia beling enggak? Oh enggak ya, Masya Allah. Apa lagi yang beling-beling ini? Hah? Hah? Mosok? Ah. Menggoda tuh. Apa sudah? Al-Wahabi apa? Itu tetap mancanegara dengan berbagai macam jenis punya orang yang macam-macam itu ya Pak. Harus sabar. Sabar, jangan sampai bermaksiat kepada Allah dengan cara apa? Mata kamu galatan. Duh, kok nggak pernah lihat kayak gini ya? Ini wajahnya orang mana ini ya? Allah Ustaz, kemudian didetailkan. Allah Ustaz, jangan salah ya. Nah, itu yang berat. Nah, gimana? Jalan, nengok depan ada, nengok sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, belakang juga ada. Tanpa terasa kita lagi asik berdua begitu, di belakang kita sudah nempel mereka. Kanan kiri, apalagi sudah tawaf dengan tawaf yang sangat padatnya. Ifadhah ya Pak. Jangan tanya sudah. Kok beritanya teman-teman yang haji itu saking padatnya itu kita itu jalannya nggak untuk santai, kayak terbang gitu loh. Ya Bu, oh nggak pernah ya. Saya tahu diceritai orang ikhwan kita yang punya pengalaman seperti itu. Saking padatnya itu, dengan jalan itu kayak kaki itu nggak nempel lantai, terbawa sama arus bus. Subhanallah ya. Yang seperti ini, antum jangan mengatakan ini harus jangan sampai ikhtirat, jangan sampai itu nggak mungkin sudah lagi jangan siji jangan salahkan siapa-siapa kalau tiba-tiba tangan kamu dipegang sama ibu-ibu. Terjadi itu, namanya perempuan kan, karena kan lemah mereka ya. Waktu jatuh, lihat di depan dia laki-laki pegang, begini. Ibu-ibu, kamu lagi ada tekak sampai terjadi. Ya Pak ya, terjadi. Saya dikasih cerita itu pernah, tapi tahun 90-an ya Pak. Satu sama. Pegang, kaget. Gimana lagi? Dilepas jatuh ibu ini. Jatuh dia. Karena saking padatnya ya Pak. Itu yang namanya fitnah, harus as-sabru an ma'asillah. Ia harus sabar meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Taala. Ya kalau kita insya Allah tinggal dikuat-kuatkan, insya Allah bisa. Tapi kalau untuk orang-orang awam ya kan susah. Susah. Kalau menjalankan hajinya orang awam susah. Di sana mereka foto-fotoan. Ya Pak ya, yang udah ngaji ini. Saya bisa meraba itu mereka foto-fotoan di tempat-tempat yang bersejarah, dengan anggota keluarga, dengan pacarnya dan segala macamnya. Kadang bareng umroh bareng sama pacar, pada waktu itu cepet-cepetan dan segala macamnya itu lagi santai menunggu manasik hajinya habis umroh tamattu itu, tamam itu kejaya tuh tongkrongan di warung-warung segala macamnya itu. Persis kayak dulu lagi ngopi, ngobrol sana, ngobrol sini, jebus-jebus. Loh sampai saya mendengar kabar jamaah haji Indonesia itu berangkat dari Indonesia menuju ke tanah suci membawa rokok berpak-pak. Iya, betul. Oh dijual itu. Oh, tak pikir untuk mereka sendiri. Orang travelnya juga. Tapi yang konsumennya mereka juga. Jamaah haji juga. Rokoknya. Bayangkan. Ini orang mau ibadah mau rokok berpak-pak. La haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal. Intinya as-sabru an ma'asillah. Sabar yang ketiga. Ini penting ya karena persiapannya tuh ini. Ialah as-sabru ala mufaraqatil ahl wal ahbab wal awtan. Ini yang kalau haji atau umurnya enggak bawa keluarga ini harus bersabar di saat berpisah dengan keluarga.
Itu butuh perjuangan mental, kesabaran yang sangat tinggi. Bersabar ketika berpisah dengan keluarga. Mufaraqatul ahbab, berpisah dengan orang-orang teman-teman yang kita cintai, yang kita kasihi. Wal autan, berpisah dengan tanah air. Nah, gampang lah ya kan. Tanah air itu jangan dikasih sama tanah air ya kan. Tanah air yang segenap isinya loh ya, kulinernya, dari kebiasaan sehari-harinya itu. Itu kesabaran ya. Kesabaran. Terutama yang poin pertama tadi, yang nggak bawa keluarga itu. Masya Allah. Apalagi keluarganya tidak pernah ditinggal jauh. Ini mau kamu tinggal umroh sepekan, 10 hari, setengah bulan, atau kamu tinggal haji 40 hari. Yang normal, yang standar. Wah itu nggak tahu itu. Mungkin nanti tangis-tangisan di rumah dulu barangkali ya. Mungkin ini istrinya bekal-bekal di mas jangan berangkat mas, anaknya ini bibi dan segala itu ya. Bayangannya itu atau pemati ya. Barakallahu itu. Itu betul kesabaran khusus ya untuk mereka ini. Barakallahu. As-sabar ya kawan, harus sabar. Ya harus banyak-banyak berzikir, banyak syukur kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah dan menenangkan mereka. Sampaikan kepada mereka kita ini sedang berangkat untuk ibadah, untuk mencari pahala dari Allah Taala. Insyaallah semuanya akan lancar dan segala macamnya. Tenang-tenangkan mereka ya. Itu pun masya Allah ya kan ya, luar biasa mereka ini. Berarti kalau sudah urusannya keluarga besar gitu ya, wah tambah repot lagi urusannya ini. Ini bibiknya gandoli, budenya gandoli, pak D-nya gandoli, baliknya gandoli, kakaknya, adiknya, semuanya. Wah luar biasa ya. Apalagi kebiasaan orang-orang di Indonesia ini senangnya itu mendramatisir suasana ketika mau berangkat. Ya Pak ya. Dibikin dramatisir gitu, kumpulkan semua keluarga, tetangga dan segala macamnya itu, pamitan satu-satu, kepada mereka semua. Ya iya lah, saya pernah diundang acara keberangkatan itu, satu-satu gitu, dipeluk semuanya. Tapi kita orang mau pergi mati atau apa, begitu. Itu butuh kesabaran khusus, Kemudian di keluarga. Ada lagi yang berikutnya. Ini yang penting ya, Pak. As-sabru ala takalifil umrati wal hajj. Sabar dalam menanggung biaya haji dan umrah. Jika butuh kesabaran. Yang penting barakallahu antum harus yakin semua biaya yang kamu keluarkan untuk haji dan untuk umrah itu, kalau kamu niatkan ikhlas lillahi ta'ala, tidak akan hilang. Pasti akan digantikan yang lebih baik oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlif, kata Allah. Semua yang kamu nafkahkan fi sabilillah, Allah pasti akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, Allah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Tapi butuh kesabaran. Juga ada lagi as-sabru 'ala al-mata'ib al-badaniyah. Sabar menghadapi kondisi badan yang letih dan capek ketika melaksanakan manasik. Barakallahu. Ini mesti ya, Pak. Dipastikan capek. Khususnya untuk yang haji ya, Pak. Sangat capek. Sangat letih. Butuh kesabaran khusus ya, Pak. Ketika berangkat dari tanah air menuju ke tanah suci balik lagi selamat di sana. Khususnya ketika sudah mulai manasik hajinya yang padat itu, barakallahu fikum. Sangat letih, sangat payah. Apalagi ditambah dengan cuaca yang enggak menentu, kadang-kadang panas. Kamu hanya menggunakan dua pakaian ihram. Enggak boleh pakai jaket. Enggak boleh pakai apa-apa yang sudah dijahit. Hanya pakai dua pakaian ihram. Panas, kamu kepanasan. Dingin, kamu kedinginan. Yang ketiga, apalagi tempat istirahat.
Ketika misalkan antum mabit di Mina, mabit di Muzdalifah dan segala macamnya, tempat sangat ramainya, apalagi di Muzdalifah barangkali. Mabit di mana-mana ini kamu bisa istirahat. Terus pokoknya letih, capek, nggak nyaman. Dan sebagaimana kamu istirahat di rumah. Itu butuh kesabaran juga ya. As-sabr 'alal mata'il jasadiyah. Ada lagi, as-sabru 'ala faqdi mal aw ashab. Sabar ketika kehilangan duit dan sabar ketika ditinggal sama teman-teman. Ini semuanya pengalaman-pengalaman yang disebutkan oleh para ulama itu. Saya hanya membacakan sebuah kitab ini. Teori. Bersabar ketika kehilangan uang. Yang ini sering. Biasanya itu yang kehilangan uang orang-orang yang lugu-lugu, yang polos-polos, yang ketipu. Ya, orang-orang yang nggak ngerti bagaimana teorinya itu, ketika dia sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu fulusnya itu di bawah sekat semua. Taruh di pinggang atau apa itu tempat fulusnya biasanya. Ada uang dolarnya, ada uang realnya, ada uang rupiahnya dan segala macamnya. Hati-hati loh, di sana tuh ada ada komplotan para penipu, para roh itu. Ini sering tanbih oleh pihak depan. Hati-hati. Khususnya orang Indonesia yang kena. Khususnya pula yang tua-tua. Yang tua-tua ya. Kan lugu gitu loh. Masuk Masjid Nabawi. Ini kok besar banget ini masjidnya ini. Ketika masuk, keluarnya bingung. Ini lewat pintu mana? Kan kayak orang perlindungan gitu ya. Ini korban ya kan. Ini sudah mangsa yang empuk sudah ini. Nah, ada seseorang, kalau misalkan dia laki-laki Indonesia, orang Indonesia, yang Indonesia. Berapa bahasa Araban bingung ini, bahasa Indonesia. Bapak orang Indonesia Pak? Oh iya. Ini mau kemana nih Pak? Ini saya nggak tahu tempatnya ini. Saya masuk ke Masjid Nabawi kok kemudian nggak bisa keluar lagi itu. Bapak di maktab mana Pak? Oh di maktab boleh saya antar Pak? Oh iya terima kasih Pak ya. Diantar. Ini penipu besar. Diantar ternyata dibawa jauh dari maktabnya. Sampai di sana dijambreti semua, uangnya apa segala macam, tinggal itu saja. Banyak kejadian. Kalau dia perempuan juga yang maju. Mereka di gerombolan ya, rapi permainannya itu. Hati-hati. Nah, ketika qadarullah wa masyafa'al terjadi uangnya itu hilang, ya sabar. Jangan banyak keluh kesah. Sabar. Banyak berdoa kepada Allah, semoga dikasihkan yang terbaik. Atau kehilangan teman-teman. Juga sering dari maktab menuju ke masjid, rombongan beberapa orang mau sholat jamaah, tiba-tiba selesai sholat ditinggal sama teman-temannya, hilang, nggak tahu jalan, tersesat dan segala macamnya. Sebir. Terutama ketika sedang musim haji berlangsung, ketika sedang masuk haji, ramenya orang, masya Allah. Ada yang mengatakan sampai susah untuk mengetahui pelang-pelang jalan. Saking raminya itu. Katanya begitu. Nggak tahu. Betul gitu ya. Itu cerita dari bapak saya. Bapak saya juga pernah haji. Saya tidak tahu mana nih pelangnya, mana arahnya itu. Luar biasa ya. Seringkali tersesat, hilang dan segala macam. Al-muhim, as-sabru al-masyakil. Harus bersabar menghadapi sekian banyak muskilah, masalah-masalah, halangan-halangan, rintangan-rintangan yang menimpa jamaah haji. Kunci itu semua ya Pak ialah banyak berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah kita waktu ya Pak. Mohon ya Allah beri kemudahan, beri kelancaran. Tamam, kembalikan semua yang hilang. Itu doa kepada Allah ya. Insyaallah semuanya akan diberi kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala. Wallahul musta'an. Ini berbagai macam bentuk-bentuk kesabaran yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Anwa'us sabr fil hajj. Barakallahu fikum. Lanjut. Jam berapa itu? Tuh. Lanjut.
Hah? Kalau lanjut, harus saya masukkan sekarang pada pembahasan intinya. Insya Allah maghrib selesai katanya. Pada maghrib urusannya orang lain. Lanjut. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum lanjut pada pembahasan intinya. Gimana Udi? Terutama antum yang belum mau berangkat ini. Sampai sekarang ada masalah ya? Ada masalah. Baik, sekarang saya masuk pada pembahasan inti haji sampai umroh. Adapun manasik haji yang lebihnya kalau ada waktu, insyaallah. Ini pun juga akan saya klasifikasi menjadi beberapa bahasan yang supaya memudahkan. Yang pertama para ulama ialah syarat wajibnya haji dan umrah. Syarat wajibnya haji dan umrah. Persyaratannya barakallahu disebutkan dalam sebuah nadhaman. Dua bait. Saya bawakan bunyinya. Kata Nazim rahimahullah, disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin ya ikhwan. Pada Risalatul Hajj karya beliau. Kata Nazim, al-hajj wal umratu wajibani fil umri marratan bila tawani bi syart islamin kadza hurriyah aqlun bulughun qudratun jariyah. Yang artinya haji dan umrah itu wajib. Ini masalah hukum. Kalau haji dengan kesepakatan para ulama, semuanya sepakat yang namanya haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu seumur hidup sekali. Adapun umrah ini barakallahu hukumnya diistilahkan oleh para ulama, tapi yang sahih yang rajih pendapat jumhur ulama yang mengatakan umratun mufradah wajibah kadzalik. Umrah tersendiri itu juga hukumnya wajib seumur hidup sekali. Berhujjah dengan ayat wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Paham ya? Bedanya kalau haji dengan kesepakatan, kalau umrah pendapatnya rajih. Apa bedanya ya? Hah? Kalau anda sudah haji, yang haji tamattu atau haji qiran, itu sudah haji plus umrah, selesai. Paham ya? Kalau anda haji ifrad, haji saja, maka ada kewajiban umrah. Barakallahu. Syarat yang pertama ya Pak, al-Islam. Islam. Syarat yang pertama ialah Islam. Adapun orang non-muslim ini tidak wajib haji, bahkan tidak sah hajinya, bahkan tidak boleh masuk Mekah, tanah haram. Non-muslim tidak ada kewajiban haji, bahkan tidak sah hajinya, bahkan tidak boleh masuk ke Mekah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Sesungguhnya musyrikin itu najis i'tiqadnya. Maka mereka jangan dan tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Paham ya? Maka yang kafir tidak boleh haji. Syarat yang berikutnya ya Pak, al-aql, berakal. Maka orang yang gila tidak ada kewajiban haji. Paham ya? Kalau seandainya ada seorang insan gila sebelum dia balik, sudah gila dari semenjak kecil sampai dia mati, maka tidak ada kewajiban haji walaupun hartanya banyak. Kok bisa?
hartanya banyak. Ya mungkin harta warisan dari bapaknya atau siapa, hartanya banyak, nggak ada kewajiban haji. Kenapa? Bukan termasuk mukallaf. Barakallahu fikum. Kalau dia gila sembuh setelah itu, nah ketika sembuh itulah ada kewajiban haji. Yang ketiga ialah al-bulugh. Balik ya ikhwan. Adapun anak-anak yang belum balik, maka tidak ada kewajiban haji. Kalau seandainya dia berhaji, hajinya sah, tetapi tidak cukup untuk haji Islam. Artinya ketika dia balik nanti harus mengulang kembali hajinya. Paham ya? Misal ada orang tua membawa anaknya yang belum balik haji, diikutkan manasik haji ya Pak. Itu sah, nggak ada masalah. Tetapi anak ini nanti ketika sudah balik tetap berkewajiban untuk mengulang haji Islamnya. Barakallahu fikum. Yang keempat, al-hurriyah. Merdeka. Merdeka ya Pak. Orang merdeka. Adapun orang yang masih budak belia adalah hamba sahaya, maka tidak ada kewajiban haji sebab dia dimiliki oleh tuannya, sibuk dengan tuannya. Maka dia maklum. Ini semuanya wadah ya Pak. Yang kelima ialah al-qudrah. Punya kemampuan. Kemampuan di sini meliputi al-malu wal badan. Yang pertama kemampuan finansial, ONH-nya, kemampuan biaya. Dan yang kedua kemampuan fisik badan. Ini harus dua-duanya ya Pak. Kalau seandainya ada orang yang kaya raya, uang banyak, tetapi fisiknya tidak mampu untuk berangkat, maka tidak ada kewajiban haji, tapi dia bisa menaibkan hajinya. Paham ya? Niyatul haji. Begitu pula kalau ada orang yang sehat badannya, masih muda, seger beger, kiri, tidak punya harta, maka tidak ada kewajiban haji ketika itu dan tidak ada niyabah, tidak ada naib haji. Niyabah, naib haji, badal itu bagi mereka yang sudah terkena kewajiban haji karena punya kemampuan finansial, tapi nggak bisa berangkat atau dia mati. Maka haji badalkan. Persyaratannya yang haji badalkan ya kawan sudah pernah haji sebelumnya. Bisa dipahami sahabat? Bisa dipahami ya kawan. Ada lagi perkara berikutnya ya kawan ialah kemampuan untuk ke tanah suci. Ar-rahil namanya kawan. Ar-rahil. Kemampuan ke sana. Harta ada. Badan sehat, sudah daftar. Tetapi tidak memungkinkan untuk berangkat ke Mekah, ke tanah suci. Entah nggak kondusif, ada perang, ada gejolak atau apa dan segala macamnya. Ketika itu nggak wajib haji. Rihlah, namanya rahil. Disingkat sama para ulama, semua poin di atas az-zadu war-rahil, perbekalan dan rahil safar menuju ke tanah suci. Harus mampu. Yang dikatakan manis tata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu menuju ke sana. Istita'ah zad warrahim. Khusus untuk kaum wanita. Ini ada penambahan kan ialah al-mahram. Untuk wanita dipersyaratkan harus adanya mahram. Kalau ada wanita yang mampu hartanya, sehat badannya, kondusif kondisi negaranya, tetapi tidak ada yang memahrami dia, maka tidak ada kewajiban haji. Paham insyaallah ya. Bagaimana solusinya? Cari mahram. Barakallahu. Ya Pak ya, cari mahram. Entah ngajak bapaknya, atau ngajak adiknya, atau ngajak kakaknya, atau ngajak dia kan suami. Kalau dia janda atau suami,
maka dia mempersunting laki-laki jadi suami untuk diajak bareng naik haji. Masya Allah. Gitu ya. Masya Allah deh, luar biasa deh. Nah, harus menggunakan mahram. Sekarang bagaimana kalau jadi ada seorang wanita berangkat haji tanpa mahram? Sah atau tidak? Jawabannya sah, tapi dia berdosa. Sehingga mengurangi nilai pahala hajinya itu. Hajinya dinyatakan tidak mabrur. Paham ya? Tadi yang dikatakan haji mabrur yang sesuai dengan sunnah dan nggak ada unsur al-ma'asi dan segala macamnya itu. Barakallahu fikum, ini 5 persyaratan haji. Selebihnya kita bahas insyaallah pada asar. Sudah jam 3 persiapan untuk sholatul asar insyaallah. Jam berapa asalnya? Setengah 4? Iya cukup. Persiapan dulu. Hah? Atau teruskan lagi? Oh terus lagi. Tenang aja. Pada asar saya balik panjang dan akan saya singkat insyaallah ya Pak. Singkat. Nih poin-poinnya. Nih. Semuanya selesai. Nah nanti yang sudah pernah kesana yang praktek. Barakallahu. Gitu ya. Jadi caranya gimana? Dari mulai awal harus begini, nanti caranya begini. Saya sudah pernah ke sana. Kalau saya cuma teori doang. Akhirnya kan ya, saya cukup. Kita istirahat dulu. Insyaallah ba'dal asar diteruskan lagi, melanjutkan pembahasan inti tentang masalah haji dan umrah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal.